Halo teman-teman, balik lagi sama Awan Putih. Hari ini saya mau bahas tentang penjelasan attack sama SP attack. Ada SP defense, ada defense gitu. Tadi soalnya ada yang nanya ya. Dan menurut saya ini lumayan penting. Tadi saya mau jelasin juga susah soalnya kalau via ketikan gimana ya kayak gitu. Dan ini tuh bakal jadi dasar kalian kalau mau main game ini. Masalahnya ini bukan yang di sini ya, yang di officialnya pun juga pakai sistem ini. Jadi penting. Oke, yang pertama saya bakal jelasin. Jadi singkatnya, eh attack itu kita melakukan kontak fisik dengan lawan ketika nyerang. Sedangkan SP attack itu kita tidak melakukan kontak fisik. Jadi attack-nya tuh jarak jauh gitu. Kalau misalkan ini dalam bentuk visionnya ya. Nah, emang itu apa pengaruhnya kayak gitu kan? Cuman sekedar gitu toh. Ada. Jadi ada beberapa Pokemon yang ability-nya bakal aktif ketika melakukan kontak fisik dengan lawan kayak gitu. Nah, itu pentingnya kita tahu dulu. Nah, terus gimana cara menentukan apakah si Pokemon ini enaknya pakai physical attack atau special attack? Itu bisa dilihat dari statusnya sebenarnya. Cuman itu nanti aja ya. Sekarang saya bahas dulu. Kalau gimana cara membedakan ya? Ini itu attack-nya tuh tipe yang gimana? Nah, kalau kalian lihat eh SP Attacker itu logonya kayak lingkaran, terus ada kayak Rinnegan, tahu nggak? Muter-muter gitu loh, Rinnegan. Nah, itu berarti menandakan bahwa jurus ini itu tipenya SP Attack, Special Attack ya, yang nggak melakukan kontak fisik. Sementara kalau lingkaran, terus ada kayak logo Yin Yang itu ya, itu tipe buffer, jadi tidak melakukan damage secara langsung. Itu seperti support, bisa kayak lead sheet yang nyedot darah terus-terusan ya, terus bisa kayak quiver dance yang nambah ngebuff kita, nambah speed, nambah SP attack, nambah SP defense kayak gitu. Jadi yang ada logonya kayak gitu itu bukan tipe serang, lebih ke tipe support kayak gitu ya. Oke, sekarang tipe yang attacker tuh logonya kayak gimana? Kayak bintang. Jadi kalau kalian lihat kayak itu tuh, yang tajam-tajam itu namanya physical attack. Jadi bagus buat tipe-tipe Pokemon yang secara status attack-nya tinggi. Dan itu akan melakukan kontak fisik. Nah, jadi kalau misalkan contoh nih ya, Pikachu ability-nya statik. Jangan sampai terlalu diserang pakai physical attack karena kita punya kesempatan buat ke paralyze. Contohnya kayak gitu. Oke, sekarang saya kasih tahu ya gimana cara ngeceknya tuh. Kalian bisa lihat di Pokédex atau bisa di web via online. Kalian ketik aja nama Pokemonnya, biasanya udah ada tuh nanti status dan lain sebagainya. Kalian lihat ya, kayak contohnya ini attack-nya tinggi, SP attack-nya kecil banget kayak gitu. Misalkan otomatis si Exadil ini bagusnya dibikin jadi attacker. Kalau misalkan kalian lihat di EV yang pakai buah itu, maksimalkan attack-nya. Terus kalau kalian pengen bikin dia cepat gimana, berarti naikin speednya. Kalau bisa pengen lebih bulky, berarti buildnya mungkin ke attack sama HP. HP-nya kencengin, attack-nya juga dikencengin kayak gitu. Saya menyarankan kalau build EV kayak gini pun jangan nyebar. Soalnya saya lihat beberapa orang tuh buildnya terlalu nyebar. Maksimal tuh 3 hal kalau menurut saya. Bisa nyebar untuk caster tertentu, cuman untuk pemula saran saya adalah fokus kedua aja. Contoh, misalkan kalian pengen bikin yang attacker yang kenceng, berarti bikin aja attacknya maksimalkan 252, speednya 252, sisanya taruh di HP atau defense atau SP defense kayak gitu. Karena in total maksimal status nanti kalau diakumulasi itu 510, nggak bisa di atas itu. Jadi kalau udah di 510 udah mandek. Jadi harus dimaksimalkan, jangan ngawur juga ngenaruh EV-nya kayak gitu. Karena even kelihatannya pun kayak hal sepele, itu tuh sangat berpengaruh. Kalian coba bandingin aja deh kalau nggak percaya. Contoh aja ya, shiny non shiny aja yang cuma 10% itu ngaruh, ya kan? Jadi hal-hal kayak gini, even kayak hal kecil itu sangat ngaruh. Contoh deh, kalian tuh speednya 70 lawan Pokemon speednya 71, kecil kan itu tuh ngaruh. Tapi kalau dia bisa nyerang dan one hit kita kan langsung mati di situ. Jadi hati-hati untuk penataan EV ya, karena untuk ngeriset EV sendiri itu juga mahal. Kalian perlu buah lagi, di mana di sini buah tuh didapatnya juga agak susah. Jadi harus bener-bener yang dipikirin matang-matang. Kalau kalian nggak yakin, kalian bisa ketik web tuh, contoh Groudon build. Nanti kalian bakal dikasih opsi-opsi buildnya tuh. Jadi kalian tinggal ngikutin aja. Atau misalkan nggak yakin, karena ini kan otomatis gamenya beda sama official,
build-nya bakal juga berbeda. Kalian bisa tuh tanya ke grup FB atau tanya di komen yang di bawah situ, saya biasanya juga bantu-bantu ya nanti nyari yang cocok yang mana. Oke, sama kemarin tuh saya sempat ada discuss ya sama Bang Wasoy masalah ini nih. Sekarang tuh lebih enak karena kita nggak perlu takut untuk build Pokemon yang non shiny karena bisa ditransfer ke yang shiny. Sayangnya skeptis ya, saya ternyata bener pakai itemnya tuh batu merah. Dan dari mana dapatnya? Dapatnya tentu saja setelah dikonfirmasi kemarin tuh katanya dapatnya dari event, kata Bang Wasoy, yang ada kenalan, dia punya kenalan lagi, katanya temennya tuh ketika tanya, jawabannya tuh ini akan ada nanti dari event sih, entah itu eventnya top up atau enggak ya, harapannya gratis selama saya top up gitu deh pokoknya. Oke, sekalian ya, karena di early itu banyak yang pakai strategi sleep kayak Butterfree itu ngeselin banget teman-teman. Udah the best early, kayak kalau menurut saya early sampai mid, kalau di late itu juga masih bisa kepake kalau timingnya bener. Cuman ya musuh tuh udah banyak banget yang bikin anti sleep. Di sini saya mau ngejelasin deh beberapa Pokemon yang bisa anti sleep. Salah satunya, kalau sleep itu kan macam-macam ya. Kalau yang menggunakan sleep powder, kita bisa counternya gampangnya nih pakai Pokemon rumput aja tuh udah aman. Soalnya kita bisa sleep balik misalkan kayak gitu. Bisa menggunakan Pokemon yang punya ability. Nah, ability Pokemon ini bisa dipakai di early. Kalau yang pakai ability nih, kayak contohnya si Anihilip ini nih, dia punya Vital Spirit di mana dia nggak bisa di sleep. Ini juga worth it. Cuman ya tahu kan kalau nyalain ability itu batunya agak-agak ya harus nabung ya, rada seret juga. Tapi emang kalau mau counter sleep ya mau nggak mau ya kayak gitu, pakai Vital Spirit kayak gini atau pakai Insomnia, sama tuh konsepnya. Pokemonnya nggak akan bisa tidur kayak gitu. Terus ada lagi beberapa Pokemon yang punya special ability ya, yang konsepnya juga sama, biar nggak bisa di sleep atau di status. Gholdengo ini malah lebih bagus lagi karena nggak bisa di status apapun, lead sheet juga nggak masuk. Dan semua status yang kayak dia event apa namanya ya, kayak Destiny Bond dan lain-lain tuh kayaknya nggak masuk deh kalau dia tuh. Terus si Garganacl ini juga sama, nggak bisa di sleep, paralyze gitu juga nggak masuk ya. Cuman dia masih bisa kena lead sheet biasanya gitu. Cuman ya tetap worth, ini kita bisa set rock juga pakai dia. Jadi apalagi dia punya Salt Cure, jadi bakal ganggu banget si Garganacl ini. Apalagi ya, oh iya, kalau misalkan kalian nggak mau repot, kalau dapat item yang UR yang apa ya itu, yang safety goggles, itu juga aman banget buat counter sleepnya kayak gitu. Terus apalagi ya, oh iya, ini yang lebih bagus lagi teman-teman. Kita bisa pakai terrain. Kalau yang bisa counter sleep tuh kita bisa pakai Misty Terrain. Jadi dia keluar tuh langsung keset, nggak perlu ngapa-ngapain lagi, udah keset. Dan itu dalam sekian turn, selama tirennya itu masih aktif, itu kita bakal nggak bisa kena status kayak gitu. Atau bisa pakai elektrik. Nah ini juga bisa nih, elektrik tiren nih. Cuman ini khusus buat sleep ya. Kalau Misty tadi itu kayak racun nggak masuk, dan lain-lain juga nggak masuk ya, selama itu status buff. Yang kayak burn gitu-gitu nggak masuk. Terus ada satu ability lagi yang lumayan kepake juga, itu Magic Bounce. Biasanya yang pakai tuh Mega Sableye atau Mega Diancie, itu juga sangat-sangat bagus. Tergantung kalian sebenarnya nanti arahnya ke mau build ke tim mana. Soalnya kalau nggak salah nanti ada plate, dan itu kita harus pakai monotype Pokemon kayak gitu ya. Oke lanjut sekalian, di sini saya tadi farming banget di Safari dan dapat lumayan. Saya mau bikin B6 Liligan. Even nanti Liligan mungkin dilihat nggak saya pakai ya, cuman kayak saya punya tiket juga. Terus enaknya ngapain ya, mau build apa ya, tadi kan bingung ya. Sebenarnya mau bikin buaya, cuman ini masih tak pakai buat championship juga. Mungkin bakal ada next bentar lagi ladder kan. Saya harus jaga-jaga aja sih biar siap, at least ada Pokemon yang bisa diandelin for now gitu. Nanti kalau udah mulai banyak yang pakai sleep, saya baru tuh bikin lagi yang lebih bisa ngegendong, sama mungkin lebih fokus lagi ke saya mau larinya ke arah main type apa nih kayak gitu. Jadi
sama ini deh teman-teman, maaf ya saya kayaknya nggak bisa yang terlalu rutin yang uploadnya tiap hari juga. Jadi mungkin seminggu cuma bisa 3 kali. Kalau bisa tiap hari ya ya bagus gitu. Cuman saya harus bener-bener ngeset waktu juga kayak gitu intinya ya. Dah sementara gitu dulu. Terima kasih kalau udah nyimak videonya. Bye bye.